البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Isma' baik-baik barakallahu fik. Sekarang kita masih berada pada artikel yang berikutnya, yaitu syarah tafsir kalimat tauhid, penjelasan seputar kalimat la ilaha illallah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menukilkan beberapa penafsiran menurut ahlu bid'ah wad dhalal, menurut kelompok-kelompok sesat, dan juga diakhiri dengan penafsiran kalimat la ilaha illallah menurut ahli sunnati wal jamaah. Apa itu makna la ilaha illallah menurut ahli sunnati wal jamaah? Zaki, apa itu makna la ilaha illallah menurut ahli sunnati wal jamaah? Naam, ahsanta barakallahu fiik. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim di dua tempat. Pertama pada surat Al-Hajj, yang kedua pada surat Luqman, dengan perbedaan sedikit saja. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Yang satunya dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Artinya sama. Kita lanjutkan berikutnya, diperhatikan baik-baik matan bagian atas itu. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih, yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab didengarkan. Fa'lam anna hadhil uluhiyata hiya allati tusammiha al-'ammah fi zamanina as-sir wal wilayah. Lihat ini. Maka ketahuilah bahwasannya tauhid uluhiyah ini yang dinamakan oleh orang-orang umum, ammah itu orang-orang umum, orang awam. Di zaman kita ini dinamakan dengan as-sir wal wilayah, rahasia dan kekuasaan. Dinamakan rahasia dan kekuasaan versi mereka orang-orang awam. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah rahasia dan kekuasaan menurut mereka. Apa maknanya? Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan bahwa itu. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan asbahullah ay ya'taqidunaha fil auliya. Maksudnya uluhiyah ini mereka yakini ada pada para wali gitu loh. Ini keyakinan yang tidak benar loh ya. Karena uluhiyah ini murni hanya ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka meyakini ada pada para wali juga. Makanya mereka kadang mengagungkan wali itu berlebihan gitu loh. Bahkan mencari berkah kepada ziarah pada kuburan para wali, versi mereka seperti itu. Allahul musta'an. Kemudian kalau antum perhatikan orang-orang awam, terkhususkan di Indonesia ini, membatasi wali cuma berapa? 9 yang dikenal wali songo. 9 aja versi mereka. Padahal wali banyak atau tidak? Banyak. Sudah kita lewati berkali-kali bagaimana ciri khas wali Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai juga ada ulama yang marang kita bab Al-Furqan baina auliya'illah wa auliya'isy syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Karena wali itu banyak, enggak 1, enggak 2, enggak 3, bahkan enggak 9 saja. Tapi ingat ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu wali-wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Mana ada wali kok bertapa di pinggir sungai hingga dilumutin? Katanya Sunan Kalijaga katanya. Jaga sungai katanya. Megang tongkat atau ada tongkat ditancapkan
kemudian dia bertapa di situ sampai dilumutin. Kemudian apa dikatakan wali Allah. Salatnya kapan kira-kira Zak? Kalau orang bertapa di sungai sampai dilumutin, salatnya kapan? Wudu enggak kira-kira? Aneh kan? Nah, barakallahu fiik, hati-hati jangan sampai termakan barakallahu fiik syubhat dengan kisah-kisah yang dikenal dengan khurafat. Kisah khurafat wali ini, wali itu, wali fulan, wali alan misalkan. Nah, karena apa? Karena ciri khasnya tadi itu, beriman, bertakwa. Lah orang kalau enggak salat beriman. Ya enggak? Orang kok enggak salat kata bertakwa. Nah, seperti itu. Kita lihat dulu sini. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna hadzal wali fihi sirrun wa fihi wilayah. Wali ini kata mereka, sesungguhnya wali ini memiliki sirrun, rahasia, dan memiliki kekuasaan. Jadi hati-hati antum dengan wali fulan, hati-hati. Dia punya kekuasaan, punya rahasia dia. Jadi wilayahnya wali fulan tuh dari batasan ini ke batasan ini. Jadi hati-hati dengan wali fulan misalnya. Kita lihat, fa yataqarrabuna ilaihi bidzabhi wan nadhr, lihat ini. Akhirnya mereka taqarrub, mendekatan diri kepadanya dengan dzabh. Apa dzabh? Sesembelihan. Perhatikan ya, sesembelihan wan nadhr, dan bernadar untuk wali fulan bin alan misalkan. Wa du'a, dan berdoa kepada mereka. Ya wali fulan, ya wali alan, berilah kami rezeki, berilah kami ekonominya biar lancar misalkan, seperti itu. Wal istighatsah, dan beristighatsah kepada mereka. Apa istighatsah? Meminta agar apa? Dientaskan kegentingan atau diangkat apa? Bahaya atau kesusahan yang menimpa dirinya. Li'annahu fihi sirrun wa fihi wilayah, lihat ini. Karena wali tersebut punya rahasia dan punya wilayah, punya kekuasaan katanya. Allahul musta'an. Keliru atau tidak nih Imran? Keliru enggak? Keliru. Bahkan hak uluhiyah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Ambil dikit lagi. Qala Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, matan itu bagian atas itu. Wal ilahu ma'nahu al-wali. Ilah itu menurut mereka maknanya wali. Alladzi fihi sir, yang dia memiliki apa? Rahasia. Paham ya? Wali yang dia memiliki rahasia katanya. Wa huwa alladzi, na barakallahu fiik, yang mana kata mereka, lihat ini kata mereka, wa huwa alladzi yusammunahu al-faqir wasy-syekh, yang mereka menamakan dengan apa? Al-faqir wasy-syekh. Jadi mereka menamakan dengan apa nama? Al-faqir wasy-syekh. Jadi kalau orang fakir pakai compang-camping ya kan, kemudian kadang jalan enggak pakai alas kaki, megang tongkat, wali katanya. Paham ya? Biasanya mereka seperti itu, orang sufi kan berlebihan. Jadi menurut mereka, versi mereka, zuhud itu yang pakainya compang-camping biasanya. Compang-camping, sobek-sobek, kemudian diajak salaman pun enggak mau, zuhud katanya. Bayangkan, ekstrim luar biasa. Makanya sebutkan dalam kisah-kisah mereka itu, nah barakallahu fiik, orang sufi itu kadang-kala orang gila, orang gila itu enggak boleh caci maki itu. Orang gila itu tingkatannya sampai segitu itu karena wali katanya. Sudah enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak haji lagi sudah. Pembebanan syariat gugur, wali itu jangan dicaci maki. Orang gila padahal orgil. Bayangkan itu. Nah, versi mereka kan aneh berarti kan? Sampai tingkatan jadi wali kok gila gitu loh. Allah musta'an. Ingat-ingat, wali itu ada dua, wali Allah dan wali setan. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, kita lihat lagi. Mereka menamakan dengan al-faqih wasy-syekh. Wah, syekh. Wah, syekh menurut mereka loh ya. Nah, kita lihat dikit lagi. Wa tasmiyah wa tusammihi al-amah, dan orang-orang awam menamakan as-sayyid wa asbahu hadza. Menamakan sayyid dan juga yang semisal dengan ini. Jadi orang awam menamakan dengan sayyid, wali menurut sayyid. Kalau di Yaman sana, penamaan sayyid itu seringnya orang Syiah. Pemimpin Syiah namanya sayyid. Gelarnya, julukannya. Kalau sufi, nah barakallahu fiik, itu biasanya habib. Versi mereka seperti itu. Sayyid itu biasanya orang-orang Syiah. Pemimpinnya digelar sayyid. Sayyid fulan, Sayyid alan. Ya kan seperti itu. Nah, kita lihat sini biar tambah jelas penjelasan bawah itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, as-sufiyya yusammuna al-'abid asy-syekh. Lihat ini. Orang-orang sufi menamakan orang yang ahlu ibadah itu syekh. Paham ya? Ini syekh kutub. Kutub utara, kutub ini, pakai kutub-kutub di hanya mereka itu. Syekh ini, syekh itu. Nah, yakni syekh tariqah. Syekh tariqah, syekh yang memiliki jalan tariqah. Jadi nanti mereka itu punya urut-urutan semacam tariqah, hakikat, makrifah nanti. Tariqah itu yang masih menempuh jalan dia. Hakikat itu yang benar-benar sudah menyaksikan hakikat realita yang ada yang dia saksikan di perjalanan itu, kemudian makrifah. Nah,
Kalau sudah mencapai tingkatan ma'rifah ini, enggak usah nanya sudah. La yu'mar wala yunha, enggak dilarang, enggak diperintahkan. Saqatat minhu takalif katanya. Telah gugur darinya pembebanan syariat. Puasa sudah enggak puasa lagi. Salat pun enggak salat lagi. Paham ya? Suruh salat jamaah bersama santri-santrinya enggak mau. Gusnya ini, dulu namanya pakai ma'rufnya pakai gus dulu waktu itu. Paham ya? Nah, gus fulan, gus alan itu. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah ini, salatnya sudah enggak bersama santri lagi. Wal alam salatnya mana, tanya salatnya di mana? Di Mekah katanya. Bayangkan itu, anehnya luar biasa. Kemudian kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah, kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah barakallahu fiik, itu sudah pembebanan syariat gugur katanya. Allahul musta'an. Lihat itu. Kita lihat di sini, mereka menamakan dengan apa? Syekhut Tariqah. Syekh pemilik tarikat. Jalan yang mereka tempuh. Alladzi ya'khuduna anhu dinahum, yang mereka mengambil agama mereka darinya. Lihat nih, masih mengambil ini. Tapi lalu tingkatan ma'rifah, udah enggak usah nanya lagi dah. Puasa pun enggak, salat pun enggak mau. Karena udah tingkatan udah tinggi dah, ma'rifah. Bayangkan itu, Allahul musta'an. Nah, salatnya tiap hari di Mekah katanya. Bahkan menjadi imam Masjidil Haram katanya. Allahul musta'an, lihat itu. Aneh-aneh versi orang sufi. Karena biasanya orang sufi itu barakallahu fiik, itu membangun akidah mereka kebanyakannya biasanya khayalan, khurafat. Paham ya? Nah, syekh mereka walaupun kelihatannya berada di bioskop, aslinya dia itu di rumah zikir katanya, bayangkan itu. Jadi intinya menurut mereka kalau udah jadi makrifah itu enggak salah, benar terus. Bisa dipahami? Nah, pernah dengan kisah yang mungkin Anda pernah dengar juga, salah satu syekh mereka dijumpai ternyata lagi main di bioskop. Ketahuan sama santrinya. Gimana syekh? Ya syekh. Kenapa kau berada di sini syekh? Sebenarnya ana di sini dakwah katanya. Adapun yang aslinya ini di rumah zikir katanya. Bayangkan itu. Jadi enggak ada yang disalahkan di situ. Kalau kita melihat sejarah sufiah seperti itu, thariqah nanti hakikat ma'rifah. Kalau udah ma'rifah tadi itu saqatat minhu at-takalif. Gugur darinya pembebanan syariat sudah. Enggak ada lagi salat, puasa, wala zakat, wala haji. Gugur. Nah, lihat. Kita lihat di sini. Walladzi ya'khud an syekh thariqah yusamuna al-murid. Nah, murid, namanya murid. Lihat ini. Dan orang yang mengambil dari guru thariqah ini namanya murid. Muridnya namanya murid. Murid kan arada yuridu apa? Murid, orang yang pengen ilmu menurut mereka. Jadi syekh thariqah ini yang tertinggi ya kan? Yang orang-orang mengambil agama dari syekh thariqah ini. Kemudian yang orang yang mengambil dari syekh thariqah ini mereka menamakan dengan muridnya. Wa yakunu ma'a syaikhi kal mayyit baina yadayil ghasil. Lihat ini. Orang ini murid ini berada di hadapan syekhnya, gurunya itu bagaikan apa? Bagaikan mayit yang ada di hadapan orang yang memandikannya. Antum kalau tahu mayit, tahu mayit itu kalau dimandikan sama orang yang mandikan, gerak nggak mayitnya? Enggak, nurut aja dia, kanan, kiri. Dibolak-balik pun diam aja. Maksudnya disuruh apa aja nurut sama syekhnya tadi itu. Bayangkan itu, lihat ini. Seperti mayit yang ada di hadapan ghasil orang yang memandikannya. Antum tahu mayit kan, nggak bisa apa-apa kan? Dibolak-balik pun diam aja. Nah itu, murid ini di hadapan syekh thariqah ini seperti mayit tadi. Laisa lahu an ya'tarid bi syai', tidak bisa bantah atau mengkritik sedikit pun. Tidak bisa bantah, tidak pula apa? Mengkritik sedikit pun, nurut aja. Kanan, kiri. Paham ya? Kalau katanya loncat aja. Itu kan sungai Ustaz, loncat aja nanti bisa mengapung sendiri katanya. Loncat mati ternyata. Ternyata ilmunya belum sampai kepada si murid tadi itu. Bayangkan itu. Allah musta'an, luar biasa ya. Kadang seperti itu, ekstrimnya luar biasa terhadap gurunya. Maksudnya sufi-sufi ini barakallahu fiik, tingkatan-tingkatan tadi itu, thariqah, hakikat, ma'rifah ini, menurut mereka itu bertingkat-tingkat. Nanti yang paling tinggi itu udah enggak salat lagi, enggak puasa lagi, enggak ada zakat lagi, intinya udah bebas dia. Mau ngapain lu bebas. Nah, makanya sebetulnya nih yang paling lucu dan ekstrim tapi memang terjadi itu orang gila. Orang gila enggak boleh apa-apain, wali katanya. Orang gila wali gimana? Allah musta'an, hati-hati ya. Nah, jadi kadang mereka yang ekstrim itu orang gila pinggir jalan lewat, hati-hati. Assalamualaikum, orang gila disalami. Bayangkan itu. Nah, katanya wali katanya. Allah musta'an, lihat itu. Sampai segitunya ya. Kita lihat dikit lagi. Wahum yusammuna syaikhahum sayyid. Mereka menamakan guru mereka dengan sayyid. Ini kalau di Yaman Syiah itu kalau gelari guru mereka sayyid, namanya Sayyid fulan, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, ya, pemimpinnya kelompok Houthiyun itu ya, Syiah Rafidah yang berontak di Yaman itu, digelar Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, seperti itu. Nah, wa yusammunahu syekh, dan mereka juga menamakan dengan syekh.
Fala budda an tubayi'ahu wa wa tusallim lahu amrak ini. Maka kamu harus berbaiat kepadanya dan menyeluruhkan semua urusanmu. Semua urusan kehidupanmu serahkan kepada sayyid tadi itu. Berbaiat pada sayyid tadi. Bahkan ada yang ekstrem lagi apa? Barakallahu fiik, ya pecahan-pecahan mereka juga, pemikiran-pemikiran sesat itu. Jadi untuk menebus dosanya itu bayar. Dosa bisa ditebus dengan membayar uang kepada sayyidnya, gurunya tadi itu. Paham ya? Seperti apa? Kelompok sesat yang muncul akhir belakangan ini. Ya, siapa Panji siapa itu? Panji Gumilang, pemilik pondok Az-Zaitun Indramayu itu katanya orang dosa zina itu barakallahu fiik bisa ditebus dengan apa? Bayar uang. Jadi orang berzina itu biar selamat, biar gugur dosanya, nebus dengan uang. Bayangkan itu. Aneh-aneh kan keyakinannya. Jadi kalau kita enggak membendung kemudian dalam artian enggak jelaskan pemerintah, pemimpin sehingga enggak sampai ke telinga mereka, bahaya seperti ini. Paham ya? Bolehnya apa? Khutbah perempuan. Ya enggak? Kemudian barakallahu fiik, meninggal itu enggak harus tanah suci Arab sana. Enggak harus Mekah, Madinah. Indonesia sudah suci ini, Indonesia ini katanya. Allahul musta'an, macam-macam. Kemudian bolehnya apa? Salat berjamaah shaf atau shaf itu laki-laki perempuan campur pun enggak masalah katanya. Boleh juga. Allahul musta'an. Banyak keganjilan-keganjilan nah barakallahu fiik yang ditampilkan kemudian juga disuarakan oleh siapa tadi? Panji Gumilang. Itu ya. Nah barakallahu fiik. Allahul musta'an. Nah. Karena apa barakallahu fiik? Pemikiran sesat dari pecahan sufiah itu banyak sekali. Yang seringnya apa tadi? Khurafat, hayalan-hayalan seringnya itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Ya, katanya ziarah kubur pulang bawa apa? Tanah. Tanah kuburan dibawa pulang, berkah katanya. Padahal tanahnya isi ulang itu tanahnya itu. Sahih, ini secara global mereka enggak paham. Jadi tanah di kuburan makam Syekh fulan, makam Kiai fulan itu isi ulang. Nanti orang berziarah kuburan pada bawa tanah itu. Lama-lama kan habis tanahnya, isi lagi. Bisnis, paham ya? Kadang-kadang yang bayar, yang gratis, itu semua sebenarnya apa barakallahu fiik penipuan. Cuman orang enggak paham. Ini berkah ini wali fulan ini, kiai fulan, hati-hati, tertipu, khurafat, hayalan. Allahul musta'an. Tanah kok gimana? Dibawa pulang, nanti apa barakallahu fiik lama-lama diisi ulang itu tanahnya kuburan tadi. Allahul musta'an. Fala ta'tarid wa la tukhalif fi syai'in. Jangan kamu menentang, jangan mengkritik, jangan menyelisih sedikit pun. Jadi kalau sayyid atau kiai udah bilang enggak boleh dikritik. Jangan selisih. Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahu. Kalau enggak demikian kamu berarti bukan muridnya. Kalau bahasa Jawanya kuwalat, tahu kuwalat ya? Jadi kalau enggak nurut sama kiainya, kuwalat nanti. Paham ya? Tahu kuwalat enggak, Bang? Kuwalat itu semacam apa ya? Semacam jungkir balik gitulah kuwalat itu. Paham ya? Maksudnya itu kuwalat itu akan mendapatkan balak, hukuman yang mungkin menurut mereka itu besar gitu. Paham ya? Nah, enggak sungkem, enggak salaman, kuwalat nanti katanya. Hati-hati ya, jangan sampai ekstrim seperti itu. Nah, ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi itu yang kita ambil karena masih panjang pembahasannya. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya untuk pembahasan berikutnya. Masih seputar apa barakallahu fiik, keadaan orang-orang awam terkhususkan dari kalangan sufiyah, mereka yang membangun akidah mereka di atas apa? Hayalan-hayalan, khurafat atau yang semisal mereka yang ujung-ujungnya apa barakallahu fiik, meyakini adanya hak uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.